Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Kailani terhadap matan Tasrif ini. Alhamdulillah sudah di halaman 41, masih membahas tentang idgham. Qala al-musannifu wa syarihu wa rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wal qismus salisu min aqsamil idghami idghamun jaizun. Dan bermula kelompok yang ketiga dari kelompok-kelompok idgham itu idgham jaiz. Sebelumnya idgham terbagi tiga, ada idgham wajib, yang kedua idgham mumtane, idgham yang terlarang, bisa dilihat video sebelumnya. Kemudian yang ketiga idgham jaiz. Arti idgham jaiz boleh kita idgham, boleh tidak kita idghamkan. Ya. Wa huwa fima idza ijtama'a fihi harfani min jinsin wahidin fi kalimatin wahidin. Wa huwa dan dianya idgham jaiz itu pada ma. Wa huwa dan dianya idgham jaiz itu pada ma idza jtama'a bila bertemu padanya ma oleh dua huruf dari jenis yang satu. Bertemu dalam satu kalimat. Idgham jaiz itu berlaku pada ma pada satu kalimat bila bertemu dalam kalimat itu oleh dua huruf. Dalam satu kalimat itu ada dua huruf dari satu jenis, dua huruf yang sama dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat bertemu dua huruf yang sama. Wasani minhuma sakinon sukunan ghaira lazim. Wasani dan bermula huruf yang kedua. Minhuma dari keduanya dua huruf itu yang sukun ia yang kedua sukunan akan sukun yang tidak lazim. Jadi sukunan ini maf'ul mutlak bagi sakinah. Dalam satu kalimat bertemu dua huruf yang sama, huruf yang keduanya sukun yang tidak lazim. Artinya bukan sukun asli, sukun yang disebabkan oleh amel jazim. Ini sebagai kebalikan dari kelompok yang kedua, idgham mumtane. Idgham mumtane kemarin dalam satu kalimat bertemu dua huruf yang sama, huruf keduanya sukun, sukun lazim. Seperti dhamir rafa, barid mutasil yang bersambung dengan fi'il madhi. Marartu, mararna, mararti, mararta kan. Itu semuanya enggak diidgham, marar. Jadi ra-nya dua tertulis. Madaditu, madadena. Nah, ini kebalikannya, huruf yang kedua sukun, sukun yang tidak lazim. Artinya sukun yang disebabkan oleh amel. Nah, ini kasus seperti ini idghamnya boleh. Artinya boleh kita idghamkan, boleh juga tidak kita idghamkan. Nah, ini beliau menjelaskan. Di mana saja tempat idgham jaiz itu. Wazalika iza dakhalal jazimu ala fi'lil wahidi minal mudha'afi. Bermula demikian, idgham jaiz itu apabila masuklah oleh amil jazim kepada fi'il mufrad dari mudha'af. Demikian itu apabila masuklah oleh amil jazim kepada fi'il mufrad. Jadi fi'il mufrad itu bisa huwa, yaf'ilu kan? Bisa hiya, taf'ilu. Bisa taf'alu, anta juga mufrad. Nah, kalau saya, nahnu itu pada makna mufrad nanti. Nah, demikian itu apabila masuklah oleh amil jazim kepada fi'il mufrad dari mudha'af. Nahu contohnya lam yamudda. Ini dalnya satu, satu dibuang ini. Karena ini contoh idgham. Lam yamudda. Jadi yamudda ini kan fi'il mufrad nih huwa. Lam yamudda tidak memanjangkan ianya seseorang. Lam tamudda. Tamudda juga mufrad. Iya. Dan juga tamudda ini bisa anta kan? Lam tamudda anta. Jadi mufrad. Nah, jadi di sini nanti lam yamudda di sini hukum idghamnya jaiz, bisa kita idghamkan, kita baca yamudda, bisa juga idghamnya kita buka dalnya jadi dua, lam yamdud. Nah, lam yamdud, lam tamdud kalau kita buka. Jadi ini contoh-contoh idgham. Jadi dal di sini satu aja. Wa ma fi hukmil wahidi. Wa ma fi hukmil wahidi kita ataf kepada fi'lil wahidi. Kita ulang.
Demikian itu idgham jaiz apabila masuklah oleh amil jazim kepada fi'il satu dan kepada ma yang ada ianya ma pada hukum satu. Fi'il yang pada hukum mufrad. Contoh, lam amudda. Jadi lam amudda, amudda ini ana. Ana kan mutakalim, jadi pada makna wahid. Walam namudda, ini na ini, bukan ta. Walam namudda, nahnu. Nah, nahnu itu pada hukum wahid juga. Kenapa di sini lam namudda? Karena tamudda sudah di belakang. Jadi kelihatannya ini salah salah ketik, ya kan? Lam namudda titiknya satu. Jadi bila fi'il mudha'af yang mufrad atau yang pada makna mufrad dimasuki oleh amil jazim. Berarti fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dari mudha'af, mudhari' yang mufrad atau pada hukum mufrad bila dimasuki amil jazim, hukum idghamnya jaiz. Artinya boleh kita idgham, boleh tidak kita idgham. Dan cara bacanya juga macam-macam. Tergantung in fi'il mudhari'nya. Jadi tergantung in fi'il mudhari'nya. Kita lihat dulu fi'il mudha'af itu in mudhari'nya kasrah, apa fathah, apa dhammah. Karena beda in mudhari' nanti beda caranya. Ini fa'inkana, makanya ini tafsil nih. Bila masuklah oleh amil jazim kepada fi'il mufrad atau fi'il pada makna mufrad, fa'inkana. Nah, tafsir fa'inkana fi'lul wahidil ladzi dakhala alaihil jazimu maksural aini kayafirru. Maka bila adalah fi'il mufrad alladzi yang masuk kepadanya fi'il mufrad oleh amil jazim itu kasrahin. Jadi tafsir. Bila amil jazim masuk kepada fi'il mudha'af, kita lihat dulu. Bila fi'il mufrad tadi kasrahin, maksudnya kasrahin mudhari'nya, bukan in madhi. Yang dilihat fi'il mudhari'. Seperti yafirru. Ini yafirru, fi'il mudhari'nya kasrahin. Madinya fathah. Farra yafiru. Farara yafriru. Kenapa yafiru ini kasrahin? Id asluhu yafriru. Karena bermula asalnya yafiru itu yafriru. Wahwa mimba bisani. Dan dianya yafiru itu dari bab yang kedua. Arti bab kedua fathah kasrah. Fa'ala yaf'ilu. Farara yafriru. Ada satu. Belum ada jawabnya. Bila fi'il mufrad itu kasrah in mudhari' seperti yafirru. Au kana maftuhahu. Atau ada ianya fi'il mufrad itu maftuhahu fathahnya in. Maftuhal ini fathah in mudhari'. Seperti ya'addu. Bila amil jazim masuk kepada fi'il mudha'af yang mufrad. Maka bila fi'il mudhari' yang mudha'af itu kasrahin seperti yafiru atau fatahin seperti ya'addu. Ya'addu ini kasrah. Ya'addu ini fatahin. Kenapa? Id asluhu ya'dadu. Karena bermula asalnya ya'addu itu ya'dadu. Madinya kasrah. Adidha ya'dadu. Adidha jadi adda di idgham. Ya'dadu jadi ya'addu nanti. Wahwa min babir rabi'i dan dianya ya'dadu itu dari bab keempat. Kisrah fathah alima ya'lamu. Fatakulu maka engkau berkata. Ini takulu ini jawab in. Apa engkau kata lam yafirra walam ya'adda lam yafirri walam ya'addi. Boleh dua. Engkau mengatakan bikasril lami dengan kasrah lam mudhari yaitu ra dan wa fathiha dan dengan fathahnya la. Kita ulang lagi. Memang beginilah ngaji kitab saraf ini kan. Ini kan kita ngupas matanya, jadi berulang-ulang. Yang nggak terbiasa memang membosankan ini. Ya. Semoga Allah menghindarkan kita dari kebosanan. Ulang. Bila masuk amil jazim kepada fi'il mufrad. Fi'il mudhari' yang mufrad mudha'af. Kita lihat dulu. In mudhari' itu bagaimana? Maka bila adalah in mudhari' itu kasrah in.
Yafiru kasrahin. Atau in mudhari fatah seperti ya'adu. Nah, fatakulu niscaya maka engkau mengatakan. Kapan engkau mengatakan? Fihi, engkau mengatakan padanya fi'il inda dukhulil jazim ketika masuk amil jazim, engkau katakan ma'al idgham bersama idgham akan lam yafirra, lam yafirri, lam ya'adda, lam ya'addi bikasril lami dengan kasrah lam dan dengan fathahnya lam. Ini berlaku kedua-duanya. Boleh kita baca lam yafirri, boleh juga lam yafirra, boleh juga kita baca lam ya'addi, lam ya'adda dengan kasrah lam dan fathahnya lam. Nah itu. Ini satu-satu sebelum kita lanjut. Lam yafiri ini kalau kita idgham, kita kasrah ra nanti ada alasannya. Atau lam yafira kita baca. Ini kan? Lam yafira boleh juga. Nah, idgham juga. Atau nanti lam yafrir. Tidak kita idgham. Yang nggak boleh kita dhammah ra nggak boleh. Lam yafirru itu nggak boleh. Nah, karena nggak ada alasannya. Kita lihat nih. Wa wajhu jawazil idghami fihima. Dan bermula alasan boleh idgham pada keduanya. Keduanya lam yafirri, lam ya'addi, lam yafirra, lam ya'adda. Bermula alasan boleh idgham pada keduanya. Wa fi amsalihima. Dan pada yang menyamai keduanya itu antakula. Bahwa engkau mengatakan. Asluhuma lam yafrir wa lam ya'dad. Bermula asal keduanya. Asal lam yafirri, lam ya'addi. Itu lam yafrir wa lam ya'dad. Nah, asalnya lam yafrir. Karena farra yafirru kan. Farira yafriru, lam yafrir. Walam ya'dad. Adidha ya'dadu. Jadi ya'adu, ya'dad asalnya. Walam ya'dad. Oke. Bagaimana cara engkau baca lam yafrir, lam ya'dad? Bisukunil lami. Dengan sukun lam. Lam di sini. Di yafrirra, lam fi'il. Di ya'dad, dot. Dengan sukun lam. Alamatan lil jazmi. Dengan sukun lam. Sebagai tanda bagi jazam. Tanda jazam ya. Lam yafrir, lam huruf jazam, yafril fi'il mudhari, majzum dengan lam, tanda jazam, sukun ra. Dah. Bagaimana kok bisa jadi lam yafirra atau lam yafiri? Bagaimana jadi lam ya'atha atau lam ya'ati? Nih, fanukilat harakatu ainil fi'li ila ma qablaha. Maka dipindahkan akan harakat in fi'il. Harakat in fi'il lam yafrir. Yafrir. In fi'il yaitu ra pertama. Maka dipindahkan akan harokat in fi'il kepada ma sebelumnya in. Lam yafrir, harokat in yaitu ra dipindah kepada fa. Jadi lam yafir. Jadi ra pertama sukun, pada dipindahkan harokatnya. Ra kedua atau lam, sukun juga. Karena tanda jazam kan. Nah, Fanukilat harokatu ainil fi'li, maka dipindahkan akan harokat in fi'il kepada ma sebelumnya in. Kenapa dipindah? Daf'an lisaqali atau lisiqali. Karena menghindari bagi berat. Ya. Lam yafrir, berat. Nah, langsung aja harokat kasrah ra dipindah kepada fa. Jadi lam yafir. Lam ya'dad. Jadi fathah dad dipindah kepada in. Lam ya'ab. Jadi dad jadi sukun dua-duanya. Ra jadi sukun dua-duanya. Faltaka sakinani. Maka bertemulah dua yang sukun. Kedua ra sukun, kedua dad sukun. Kalau ketemu dua yang sukun, apa yang harus dilakukan? Fahurrikatil lamu daf'an iltika ini sakina ini. Maka diharokatkan akan lam untuk menghindarkan bagi bertemu dua yang sukun. Aturannya kalau ketemu dua yang sukun, salah satunya harus dibuang. Kalau nggak boleh dibuang, berarti harus diberi harokat. Nah, di sini ra kedua-duanya sukun, dot kedua-duanya sukun. Ini harus diberi harokat. Harokat apa yang harus kita berikan? Lam yafir, lam ya'ab. Harokat apa yang harus kita berikan? Maka diberikan harokat akan lam karena menghindar bagi bertemu dua yang sukun.
imma bil kasri, ya, ada kala dengan kasrah. Jadi ketemu dua yang sukun, kita berikan harokat. Harokat apa? Boleh dua. Boleh harokat kasrah, boleh juga fathah. Nah, kalau di fi'il mudhari yang innya kasrah atau innya fathah. Imma bil kasri ada kala dengan kasrah. Kenapa? Li'anna sakina, karena huruf sukun. Idza hurrika hurrika bil kasrah. Apabila diberi harokat akan dianya huruf sukun, niscaya diberi harokat akan dia dengan kasrah. Boleh juga kita berikan harokat kasrah, jadinya lam yafir tadi kan. Jadi ketemu ra sukun berarti kita kasih harokat kasrah. Lam yafirri. Boleh. Lam yafirri. Lam ya'addi kasrah. Ya. Wa imma bil fathati lil khifati. Dan ada kala kita berikan dengan harokat fathah karena ringan. Nah, ulang lagi. Lam yafrir. Harokat ra kita pindah kepada fa. Jadi lam yafir. Lam ya'dad. Harokat dad kita pindah kepada in. Lam ya'ad. Ketemu dua sukun dua dad. Ketemu dua sukun dua ra. Boleh kita berikan harokat kasrah. Artinya lam yafir ra. Lam yafir ra. Ya ada nggak muncul pulpennya untuk nulis ya. Nah, lam yafir ra. Ra pertama sukun, ra kedua kita kasih harokat kasrah. Lam yafir ri. Lam ya'ad di boleh. Atau lam yafir ra. Lam ya'ad do. Ya kan? Boleh. Sesudah huruf terakhirnya kita kasih harokat kasrah atau fathah. Kemudian huruf ra pertama kita masukkan ke dalam ra kedua. Kalau ra kedua tadi kasrah berarti lam yafirri. Kalau ra kedua kita beri harokat fathah jadi lam yafirra. Lam ya'addi lam ya'addo. Ya, jadi boleh kita berikan harokat kasrah, boleh juga harokat fathah. Kalau harokat fathah karenanya ringan. Kalau harokat kasrah alasannya karena memang setiap huruf sukun itu kalau mau kita harokati dengan kasrah. Wa udghimatil ainu fil lami. Kemudian diidghamkan akan in dalam lam. Ya, lam yafir tadi kan. Ra kan udah kita berikan harokat. Bisa harokat fathah, bisa harokat kasrah. Dad juga sama. Kemudian ra pertama yang sukun kita idghamkan ke dalam ra yang kedua. Kalau ra kedua kasrah tadi lam yafirri. Kalau ra kedua kita berikan harokat fathah lam yafirra. Kemudian diidghamkan akan in dalam lam. Fasara maka jadi ianya. Contoh di atas itu lam yafirri, lam yafirra, lam ya'addi, lam ya'adda, bikasri lami wa fathiha dengan kasrah lam dan fathahnya lam. Jadi boleh lam yafirri, boleh lam yafirra, boleh lam ya'addi, boleh lam ya'adda. Wakis ala haza nadhairahu. Kiaskan olehmu di atas ini akan perbandingannya ini. Jadi kalau ada fiil-fiil yang sama, fiil mudha'af yang kasrahin atau fathahin, caranya tinggal kiaskan kepada lam yafirra, lam yafirri, lam ya'adha, lam ya'adhi. Nah, ini kalau kasrahin dan fathahin. Cuma kalau dhammahin nanti beda. Dia boleh tiga malah. Nah, oke. Ini contoh idgham. Kalau enggak kita idgham, bagaimana cara kita baca? Watakulu lam yafrir wa lam ya'dad bifakil idghami. Dan engkau katakan lam yafrir wa lam ya'dad. Ketika amil jazim masuk kepada fi'il mudha'af mufrad yang kasrain dan fathain, boleh kita idgham, kita baca dua, lam yafirra, lam yafirri, lam ya'adda, lam ya'addi. Kalau di segi harakat boleh dua, boleh juga kita buka idghamnya. Dan engkau berkata lam yafrir wa lam ya'dad. Bifakil idgham dengan membuka idgham. Kenapa? Li sukunil harfisani. Karena sukun huruf yang kedua. Minal mutajanisa ini dari dua yang sejenis. Huruf kedua sukun kan? Enggak kita idgham boleh. Walam ya'dad. Walam yafrir. Udah selesai. Ya, tinggal kalau fi'il mudha'af itu dhammahin. Ya. Wahakadha hukmu yaksyairu wa yahmaru wa yahmaru. Dan demikian pula itu hukum yaksyairu. Jadi yaksyairu ini mudha'af juga kan? Artinya ada dua huruf yang sama dalam satu kalimat. Ketika nanti yaksyairu dimasuki oleh amil jazim,
Jadi di yaksyairu boleh boleh dua. Dan demikian pula itu hukum yaksyairu. Wayahmaru. Inda dukhulil jazimi ketika masuk jazim alaiha di atas semuanya. Fatakulu ma'al idghami maka engkau mengatakan bersama idgham iksyara yaksya'aru. Jadi boleh boleh lam yaksya'ara, lam yaksya'ari. Fathah dan kasrah. Walam yahmarra, walam yahmari. Walam yahmarra bikasri lam. Walam yahmari bikasri lam wa fathiyah dengan fathah lam dan kasrahnya lam. Boleh dua. Sama seperti lam yafirra, lam yafirri. Lam yaksyairra, lam yaksyairri. Lam yahmarra, lam yahmari. Lam yahmarara, lam yahmari. Jadi boleh dua. Dengan kasrah lam dan fathahnya lam. Wawayhuhu mata kadama bermula alasannya. Itu mah yang dahulu ya sama seperti alasan pada lam yafirra, lam yafirri. Lam ya'atta, lam ya'ati. Nah, ini kalau kita idgham berarti boleh baca dua lamnya ya. Kasrah dan fathah. Nah, cuma kalau kita buka idgham bagaimana? Watakulu lam yaksya'rir. Dan engkau berkata lam yaksya'rir. Ini contoh fakil idgham, tidak diidghamkan. Walam yahmarir. Walam yahmarir. Walam yahmarir. Bifakil idgham dengan membuka idgham. Titik. Kesimpulan. Bila fi'il mudha'af itu kasrahin atau fatahin dimasuki amil jazim. Itu cara bacanya kalau idgham dua doang. Kasrah atau fathah. Lam yafirri, lam yafirra. Itu kalau kita idgham boleh dua. Gak boleh lam yafirru dhammah kan? Gak ada alasan. Nah, yang boleh kasrah dan fathah. Kalau kasrah karena ketemu dua huruf sukun. Kalau huruf sukun diharakati asalnya diberi harokat kasrah. Kemudian diidghamkan dalam huruf yang berkasrah jadi kasrah lam yafirri. Atau kita berikan harokat fathah lebih ringan jadi lam yafirra. Atau tidak kita idghamkan karena idgham jaiz berarti lam yafrir. Nah itu. Sekarang tinggal kalau mudhari'nya innya dhammah bagaimana? Nah, ini ada tambahan. Kalau mudhari' innya dhammah di segi harokat boleh kita baca tiga. Tambah tidak mengidgham satu jadi empat. Nah ini. Wa in kana ainul mudhari'i min fi'lil wahidil ladzi dakhala alaihi al-jazimu madmuman. Dan jika adalah in mudhari' dari fi'il mufrad alladzi yang masuk kepadanya fi'il mufrad oleh amil jazim itu dhammah in. Fi'il mudhari'nya dhammah in. Fi'il mudhari' mudha'af dhammah in. Fayajuzu fihil harakatu salasu ma'al idgham. Maka boleh padanya, ya, padanya mudhari' yang dhammain oleh harokat yang tiga bersama idgham. Ketika kita mengidghamkannya, boleh kita baca tiga harokat. Tiga harokat, harokat dhammah, fathah, dan kasrah. Nah, yang mana tiga harokat? Ad-dhammu limutaba'ati aini fi'lihi. Dhammu kita badal kepada salasu. Maka boleh padanya fi'il yang dhammain oleh harokat yang tiga bersama idgham. Mana tiga harokat? Dhammah karena mengikuti in fi'ilnya. Contoh apa yang dhammah? Madda yamuddu ya. Madada yamdudu. Yamdudu dhammain. Yamuddu. Ada lam. Lam huruf jazam. Tetap kita baca lam yamuddu. Nggak apa-apa. Asalnya lam yamdud. Yamdud. Jadi harokat dal kita pindah kepada mim ya. Jadi lam yamud. Lam yamud. Kemudian dal kita berikan harokat dhammah karena mengikuti in. Nah, kemudian dal kita idghamkan dalam dal jadilah lam yamuddu boleh. Wal fathu wal kasru dan boleh juga fathah. Kalau fathah alasannya di belakang tadi. Dua huruf yang sukun bila diberi harokat untuk ringan kasih harokat fathah. Wal kasru dan kasrah. Kasrah juga alasannya sudah di belakang. Ketemu dua yang sukun asalnya diberi harokat dengan harokat kasrah. Ya. Maka boleh padanya fi'il yang dhammain oleh harokat yang tiga bersama idgham.
Apa 3 harokat? Dhammah karena mengikuti ain fi'ilnya, dan fathah dan kasrah. Lima kulnahu karena ma yang telah kami katakan akan nyama anifan barusan. Fala nu'iduhu maka kami tidak akan kembali. Maka kami tidak akan mengulangi akan nyama kulna. Kenapa yang telah kami katakan. Bismillah. Wa yajuzu fakuhu dan bolehlah oleh membukanya ail idghami oleh membuka idgham. Kita buka idgham juga boleh. Takulu engkau berkata, lam yamuddu, lam yamudda, lam yamuddi. Boleh 3 cara baca. Biharokatid dali. Dengan segala harokat-harokat dal ma'al idghami bersama idgham. Jadi boleh kita baca lam yamuddu. Kalau kita baca lam yamuddu asalnya yamdud. Yamdud. Harokat dal kita pindah kepada mim. Jadi lam yamud. Kemudian dal kedua kita kasih harokat dhammah karena mengikuti in. Dal pertama kita masukkan dalam dal kedua jadilah lam yamuddu. Ya. Lam huruf jazam yamuddu fi'il mudhari majzum dengan lam tanda jazam sukun yang ditakdirkan kan karena istighal tempat dengan harokat idgham. Nah itu. Kalau kita baca lam yamudda berarti asalnya yamdud. Yamdud jadi ketemu 2 dal, dal pertama sukun, dal kedua sukun. Kemudian harokat dal pertama kita pindah kepada mim jadi lam yamud. Kemudian ketemu 2 sukun, kita kasih harokat fathah biar ringan. Kemudian dal pertama diidghamkan dalam dal kedua yang berharokat fathah. Jadilah lam yamudda. Nah, kalau lam yamuddi sama juga. Ketemu 2 sukun, harokat dal kita pindah kepada mim jadi lam yamud. Kemudian dal kedua kita kasih harokat kasrah kan. Ketemu 2 sukun, kalau kita berikan harokat boleh berikan harokat kasrah. Kemudian dal pertama masukkan dalam dal kedua yang berharokat kasrah. Jadilah lam yamuddi. Nah, kau kata lam yamuddu, lam yamudda, lam yamuddi. Biharokatid dal dengan segala harokat dal. Ma'al idgham bersama idgham. Watakulu lam yamdud dan engkau mengatakan lam yamdud. Boleh juga tidak kita idghamkan. Lam yamdud. Bifakil idghami dengan membuka idgham. Wajhul jami'i mata kadam. Dan bermula alasan semua itu mah yang dahulu ianya mah. Jadi alasan semuanya sudah dijelaskan. Yang saya sebutkan tadi lam yamuddu, lam yamudda, lam yamuddi. Wahakadha hukmul amri dan demikian pula itu hukum amar. Jadi fi'il amar juga sama. Karena fi'il amar kan diambil dari fi'il mudhari. Kalau fi'il amarnya diambil dari mudhari yang kasrahin dan fathahin, berarti boleh 2. Boleh fathah dan kasrah bersama membuka idgham. Kalau fi'il amarnya diambil dari fi'il mudhari yang dhammain, berarti harokatnya boleh 3. Muddu, mudda, muddi, umdud. Eh, muddu boleh, mudda boleh, muddi boleh. Kemudian kita buka idgham umdud. Nah, nih. Wahakadha hukmul amri dan demikian pula itu hukum fi'il amarnya. Ini bermaksud ya musannaf. Ya juzu fihi boleh padanya amar. Idza kana fi'lul wahidi ma yajudu fil mudhari'il majdhumi. Yakni bermaksud yang musannaf boleh padanya fi'il amar apabila ada ianya fi'il amar itu fi'il wahid, fi'il mufrad oleh apa boleh ma. Fa'il yajudu. Oleh ma yang boleh ianya ma pada mudhari' yang dijazamkan. Artinya hukum fi'il amar sama seperti hukum fi'il mudhari'. Apa yang boleh pada fi'il mudhari', boleh pada fi'il amar. Di fi'il mudhari' tadi kita lihat in. Kalau innya kasrah dan fathah boleh 2 harokat. Lam yafirra, lam yafirri. Berarti kalau amarnya juga 2. Firra, firri. Bersama membuka idgham, ifrir. Begitu juga fi'il amar kalau dari fi'il mudhari' dhammain. Madda yamuddu. Dhammain kan yamuddu. Berarti boleh 3. Muddu, mudda, muddi. Sama umdud buka idgham. Nah itu. Dan demikian pula itu hukum amar. Yakni bermaksud ianya musannaf. Ya juzu fihi boleh padanya amar. Apabila ada ianya fi'il amar itu fi'il wahid. Oleh apa? Harus oleh ma. Fa'il yajuzu oleh ma yang harus ianya ma pada mudhari yang dijazamkan. Dan fi'il amar hukumnya berlaku seperti hukum fi'il mudhari. Fala tansa ma taqaddama minal bayan. Maka janganlah kamu melupakan akan ma yang telah terdahulu ianya ma dari penjelasan.
Nah, beliau menjelaskan juga walaupun kita udah paham kan? Karena hukum amar seperti hukum mudhari sebenarnya udah paham, tapi beliau detilkan juga. Fa in kanal amru mim maksuril aini au maftuhihi fatakulu fihi. Maka jika adalah amar itu dari kasrah in mudhari atau fathahnya in mudhari, fatakulu nisya maka engkau berkata fihi padanya amar. Firra firri atto ati bikasril lami wa fathiha dengan kasrah lam dan fathahnya lam. Karena fi'il amar hukumnya sama seperti fi'il mudhari, maka bila fi'il amar itu kasrahin mudhari'nya atau patahin mudhari'nya, berarti kita baca firra mengikuti lam ya firra, firri mengikuti lam ya firri, wa adda mengikuti lam ya adda, wa addi mengikuti lam ya addi. Dengan kasrah lam dan patahnya lam ma'al idghami bersama idgham. Wa wajhuhu anna aslaha ifrir. Wa i'dad bermula alasannya kita baca firra firri adda addi itu asluha bermula asalnya contoh itu ifrir dan i'dad. Ifrir, ifrir. Nah, mana tadi ada gangguan dikit. Nah, wajhu dan bermula alasannya itu bahwa sungguh asalnya firra adda itu ifrir dan i'dad. Jadi ifrir kan? Ifrir kita pindahkan harakat ra pertama kepada fa. Jadi ifir karena sudah ada harokat jadi hamzah wasalnya nggak perlu jadi fir kan fir ketemu dua yang sukun rara boleh kita harokati dengan harokat kasrah biar asal jadi ra terakhir kasrah berarti ra pertama kita idghamkan jadi firri atau ra kedua kita beri harokat fathah untuk ringan firra jadi firra tak juga sama harokat tak kita pindah kepada in sehingga hamzah wasal nggak perlu jadi ab. Kemudian dha kedua kita kasih harokat fathah boleh jadi adha atau kasrah jadi adhi. Nah ini. Fanukilat harakatul aini ilal fa'i. Maka dipindahkan akan harokat in kepada fa. Fanukilat harakatul aini ilal fa. Maka dipindahkan akan harokat in kepada fa. Tadi kan? Ifrir. Harokat in yaitu ra dipindah kepada fa. Jadi ifir. Faltakas sakinani maka bertemulah oleh dua yang sukun. Fahurikatil lamu maka diberi harokat akan lam daf'an karena menghindar lil tika isakina ini bagi bertemu dua yang sukun. Harakat apa kita kasih? Imma bil kasri ada kala dengan kasrah karena asal, au fathi atau fathah karena ringan. Lima marah karena ma yang telah lalu ianya ma. Jadi ma marah ini kalau kasrah asal, kalau fathah ringan. Summa adgham tal aina atau udghimatil ainu. Kemudian diidghamkan akan in dalam lam. Ra dimasukkan ke dalam ra. Fastaghna an hamdatil wasli maka terkaya ianya fi'il dari hamzah wasal. Nggak perlu kepada hamzah wasal karena bisa dibaca kan. Fahudifat maka dibuang akan dianya hamzah wasal. Fasara maka jadi ianya fi'il itu firra dan adda, firri dan addi. Watakulu fi aydan dan engkau kata padanya amar pula. Ifrir dan i'dad. Nah, ini contoh tidak diidghamkan. Ifrir dan i'dad. Yaitu bifakil idghami dengan membuka idgham. Nah, jadi sini ini kita udah paham, cuma dijelaskan lagi. Dengan beliau menyatakan hukum amar sama seperti hukum mudhari, kita paham. Artinya kalau amar itu dari mudhari kasrahin fatahin boleh dua, firra firri adda addi. Kalau amar itu dari mudhari dhammain boleh tiga kan? Di segi harokat tiga, di segi membuka idgham satu. Muddu mudda muddi umdud. Nah, itu kan. Tapi beliau tetap menjelaskan. Nah, ini kitab untuk kita mubtadi. Ya, mana tadi?
Watakulu wa ingkanal amru mim madmunil aini, dan jika adalah amar itu dari di dhammain mudhari. Fatakulu engkau berkata muddu mudda muddi biharakatid dali, dengan semua harokat dal. Muddu boleh, mudda boleh, muddi boleh. Yang mana segala harokat dal, ad-dhammi, dhammah, karena mengikuti in, wal fathi dan dengan harakat fathah, wal kasri dan kasrah ma'al idgham, bersama idgham, wamdud, maka engkau mengatakan umdud. Umdud juga boleh bifakil idgham, dengan membuka idgham. Wajhul jami' taqaddama, dan bermula alasan semua itu sudah dahulu iya. Nah, kalau muddu alasannya berarti mengikuti in mudhari yang dhammah. Nah, kalau fathah karena ringan, kalau kasrah karena memang asal bertemu dua yang sukun berikan harokat kasrah. Falyata'ammal fima sabaq. Maka hendak memikirkan ianya seseorang pada ma yang dahulu ianya ma. Nah, ini selesai tentang idgham. Ini contoh isim fa'il ini ya. Isim fa'il idgham juga. Oh, berarti dikit lagi harus diselesaikan isim fa'il ya. Isim fa'il juga diidghamkan soalnya. Nah, watakulu fi bina'i ismil fa'ili min madda. Dan engkau mengatakan pada bentuk isim fa'il dari madda. Madinya madda, misalnya isim fa'ilnya madun ya. Asalnya madidun ya, fa'ilun. Dan engkau berkata pada bentuk isim fa'il dari madda madun, dengan idgham nisbah wajib. Wajib idghamnya di sini. Karena di sini nggak ada huruf sukun kan? Madidun, bertemu dua huruf yang sama dalam satu kalimat. Asalnya madidun fa'ilun. Wa asluhu, dan bermula asalnya madun itu madidun. Madidun. Sukinatid dalul ula, disukunkan akan dal pertama. Disukunkan akan dal yang pertama. Madidun jadi maddun ya. Ditemu dua sukun, sukun alif dan sukun dal. Wa udghimat fisaniyah, dan diidghamkan akan dal yang pertama dalam yang kedua. Fasara, maka jadi ianya madidun itu madun. Wa kadza madani, asalnya madidun madidani madiduna. Madidani jadi maddani, madiduna jadi madduna. Madatun, asalnya madidatun madatani. Madatun mawadu. Eh, Jama ini mawadidu asalnya ya. Ini mawadu asalnya mawadidu, mafailu, mafailu mawadidu. Watakulu ya, ini wow bukan wow dari mawadu, ini wow wow ata. Watakulu fi bina'i ismil maf'ul, dan engkau berkata pada bentuk isim maf'ul min yumaddu, dari yumaddu. Kenapa kita baca yumaddu? Karena isim maf'ul kan diambil dari fi'il mudhari' bina majhul. Mamdudun kamansurun, min ghairi idghamin, dari ketiadaan idgham. Ya, atau kita baca yamuddu juga boleh. Engkau berkata pada bina isim fa'il dari yamuddu. Isim maf'ul dari yamuddu. Madda yamuddu kan? Mamdud, mansur. Min ghairi idghamin, dari ketiadaan idgham. Kenapa? Li adami ijtima'il harafainil mutajanisaini, karena tidak bertemu dua huruf yang sama. Nah, karena diselangi oleh waw kan, mamdud. Nah, baru titik. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Kesimpulannya, fi'il mudha'af itu, fi'il mudha'af kalau dimasuki oleh amil jazim, kita lihat dulu. Kalau in mudhari'nya kasrah dan fathah, di segi harokat boleh baca dua. Lam yafirra, lam yafirri, lam ya'adha, lam ya'adhi. Kemudian tambah satu lagi, yaitu kita buka idghamnya. Lam yafrir, lam ya'adha. Kalau in mudhari'nya dhammah, di segi harokat boleh tiga. Lam yamuddu, lam yamudda, lam yamuddi. Tambah satu lagi, yaitu dengan membuka idgham. Lam yamdud. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.